Bertemu lagi dengan saya Pak Marinsan. Kali ini kita akan membahas materi fisika di kelas 12 semester ganjil ya, yaitu gaya magnet. Sebelumnya kita sudah mempelajari medan magnet. Ini pertemuan kita yang kedua. Dalam video yang kedua ini adalah gaya magnet yang dikenal dengan gaya Lorentz. Oke, kita mulai ya, gaya magnet. Nah, bagaimana hubungan medan magnet dan gaya magnet? Muatan yang bergerak dalam medan magnet akan mengalami gaya magnet, dan itu yang ditemukan dengan seseorang yang namanya Lorentz. Maka gaya ini dikenal dengan gaya Lorentz. Nah, sekarang perhatikan ya, misalnya begini. Sebuah muatan positif, kita tahu bahwa definisi arus listrik adalah aliran partikel-partikel bermuatan positif. Sehingga ketika muatan positif bergerak dengan kecepatan V ke arah tertentu, itu adalah sama dengan arus listrik. Oke ya. Nah, sekarang muatan positif ini bergerak ke atas. Oke, bergerak ke atas dan bergerak di daerah medan magnet yang arahnya ke kanan. Oke ya, arahnya ke kanan. Maka muatan positif ini akan mengalami gaya Lorentz yang tegak lurus terhadap V dan tegak lurus terhadap B. Jadi anggap B dan V itu adalah sebuah bidang ya, bidang datar, dan gaya Lorentz itu, gaya magnet itu tegak lurus dengan bidang ini. Bagaimana menentukan arahnya ya? Menentukan arahnya, lihat nih, ini tangan kanan ya, bikin tangan kananmu seperti ini. 4 jari luruskan dan ibu jari tegak lurus dengan 4 jari itu. Oke ya, maka ini adalah arah kecepatan muatan positif. Ingat, arah kecepatan muatan positif. Kalau ini muatan negatif, nanti akan sebaliknya ini. Ya, ini arah kecepatan muatan positif. 4 jari ini adalah arah B, maka arah telapak tangan inilah yang menjadi gaya Lorentz. Paham ya? Jadi V, B, gaya Lorentz ke sana. Rumus besar gaya Lorentz-nya adalah Q, besar muatan, V, ya, kecepatan gerak muatannya, kali B, sin theta. Sin theta ini adalah sudut antara V dan B. Sudut antara V dan B. Sama saja dengan kalau kita memutar skrup, tahu skrup ya, skrup, mur. Kalau kita putar skrup searah jarum jam seperti ini ya, kita putar skrup searah jarum jam begini, set gitu, maka skrupnya akan maju. Itulah gaya F. Kalau kita putar skrupnya sebaliknya, kita putar sebaliknya ke sini, set gitu, maka skrupnya ini mundur. Maka arah F-nya adalah sebaliknya, menuju kita. Oke, paham ya? Sekali lagi, bisa pakai tangan kanan, ibu jari adalah arah kecepatan muatan positif, jari yang 4 ini adalah arah B, ya. Sedangkan gaya Lorentz-nya atau gaya magnetnya tegak lurus dengan bidang V dan B. Nah, sudut antara V dan B itu tentu bisa berapa saja, bisa 90 derajat, bisa 30 derajat, makanya ini adalah sin theta. Oke, paham ya? Itulah besar gaya magnet pada muatan yang bekerja ketika muatan itu bergerak di daerah medan magnet. Nah, ketika sudut theta ini 0 derajat, artinya apa? V dengan B itu sejajar. Maka sin 0 sama dengan 0, gaya Lorentz ini tidak ada. Berarti gaya Lorentz ada, atau gaya magnet bernilai kalau arah kecepatan muatan dengan B tidak sejajar, tidak searah atau berlawanan arah. Oke, sampai di sini kita lanjutkan berikutnya ya. Nah, sekarang perhatikan ini. Ini adalah arus listrik. Oke, arus listrik. Di sekitar kawat berarus listrik ini, muatan negatif bergerak ke arah kanan. Oke ya, searah dengan arus listrik. Bagaimana gaya Lorentz yang dialami oleh muatan negatif ini? Lihat, kalau ini adalah kawat berarus listrik, maka di bawah ini arah medan magnetnya, masih ingat video sebelumnya, ibu jari arah arus listrik,
maka jari yang 4 yang melengkung itu arah medan magnet, sehingga di bawah kawat ini arah medan magnetnya menembus bidang ke dalam. Ya, ini cross ini menunjukkan arah medan magnet ke dalam. Jadi arah medan magnet ke dalam, oke. Arah muatan negatif ke kanan, kemana arah gaya Lorentz? Ingat, ibu jari adalah arah kecepatan muatan positif. Karena muatannya negatif, kita buat sebaliknya. Jadi ibu jari kita ke kiri ya. Coba bikin ibu jarimu ke kiri, oke. Terus jari yang 4, arah B menembus bidang ke dalam, maka gaya arah telapak tangan itu adalah gaya Lorentz. Maka ketika muatan negatif bergerak ke kanan di dalam daerah medan magnet yang bergerak menuju ke dalam, maka muatan negatif ini akan mengalami gaya Lorentz ke bawah. Artinya menjauhi kawat berarus listrik. Jadi sekali lagi, kalau ada elektron bergerak searah dengan arus listrik pada kawat yang dialiri arus listrik, maka elektronnya akan ditolak. Akan sebaliknya, kalau arah kecepatan elektronnya berlawanan arah dengan arus listrik, sebaliknya, maka elektron akan ditarik oleh kawat itu. Oke, paham ya? Itu yang kedua. Nah, sekarang gaya magnet pada proton. Tadi kan muatan negatif, ini proton. Ini sebuah contoh ya, contoh. Berapakah besarnya gaya magnet yang dialami elektron? Ini gaya magnet proton atau elektron, maksudnya muatan ya. Berapakah besarnya gaya magnet yang dialami elektron yang bergerak searah sumbu X positif, ingat sumbu X positif, dengan kecepatan 1/4 kecepatan cahaya di daerah medan magnet yang besarnya 2 Tesla dan arahnya searah dengan sumbu Y positif. Oke, tinggal kita masukkan besarnya, yaitu Q, V, B. Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19, oke. V-nya adalah 1/4 kecepatan cahaya. 1/4 kecepatan cahaya itu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 bagi 4, jadi 3/4 kali 10 pangkat 8 kali B ya, B itu 2 Tesla. Jadi hasilnya kita kalikan saja adalah 2,4 kali 10 pangkat min 11 Newton. Arahnya kemana? Oke ya, kita gambarkan tadi arahnya itu elektron bergerak searah dengan, jadi kita buat begini, ini X positif, ini Y. Oke, elektron bergerak searah sumbu X negatif, jadi elektronnya bergerak ke sini, ya, ke sumbu X negatif. Oke, maaf, elektron bergerak searah dengan sumbu X positif, maaf salah. Sumbu X positif. Jadi elektron ini bergerak ke sana, oke? Ke sumbu X positif. Dengan kecepatan 1/4 di daerah medan magnet ya, yang arahnya searah dengan sumbu Y, jadi medan magnet ke atas nih. Sumbu Y positif. Jadi medan magnet ke atas, oke? Nah, kemana arah gaya Lorentz-nya? Bikin tangan ibu jarimu berlawanan arah dengan arah elektron. Berarti ke sumbu X negatif. Oke ya? B-nya ke atas. Oke, B-nya ke atas ke sumbu Y positif. Maka telapak tangan kita adalah gaya Lorentz-nya. Kemana dia? Ke sumbu Z negatif. Oke, paham ya? Ke sumbu Z negatif. Oke, itu contoh soal yang pertama. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, gaya magnet pada kawat berarus listrik. Sekarang lihat, sama saja kawat berarus listrik, berarti arah arus listriknya searah dengan arah muatan positif. Oke ya, jadi lihat, ini adalah kawat berarus listrik, begini arahnya, sedangkan D-nya ke kanan ya. Jadi antara I dengan B itu sudutnya theta. Theta ini sama dengan sudut theta kalau kita buat di sini nih, di sini. Ini adalah theta ini ya. Ini theta sama
Oke, bagaimana besarnya? Lihat ini, I, searah dengan muatan positif tadi, B ke sini, ya, gaya Lorentz-nya ke atas. Artinya gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan bidang IB atau VB ke atas. Berapa besarnya? Adalah I, ya, I kali L itu panjang kawat, IL kali B. IL kali B. Ini kenapa pakai cross? Karena vektor kali vektor hasilnya vektor. Waktu kelas 1 kita belajar perkalian silang vektor ya. Nah, jadi untuk kawat yang dialiri arus listrik ada di daerah medan magnet, maka kawat itu akan mengalami gaya magnet atau gaya Lorentz sebesar I arus listrik ya, L panjang kawat, B medan magnet, sin theta. Theta ini adalah sudut antara I dan B atau L dengan B karena L sejajar dengan I ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita sudah belajar 2 poin, yaitu gaya magnet yang dialami oleh muatan bergerak di daerah medan magnet dan gaya magnet yang dialami oleh kawat berarus listrik di daerah medan magnet. Oke, sekarang kita lihat aplikasinya. Ini adalah gaya magnet pada 2 kawat sejajar yang dialiri arus listrik. Jadi ini ada 2 kawat ya. Kawat ini, kawat 1, kawat 2. Oke. Nah, kenapa ini tarik-menarik? Coba kita koreksi ya. Oleh kawat 2, ya, maaf ini kawat 1 ya. Oleh kawat 1, menghasilkan daerah medan magnet di sekitar kanan ini arahnya ke dalam. Ya, pakai tangan kanan, I ke atas di kawat 1. Di kawat 1 ini, I ke atas, pakai ibu jari tangan kanan. Maka gaya medan magnet di sebelah kanan ini adalah menusuk ke dalam. Kalau di sebelah kiri ini tentu keluar, oke ya. Jadi kawat 2 ini mengalami medan magnet oleh kawat 1 besarnya B1 ke dalam, oke, ke dalam. Sedangkan I-nya ke atas, oke, kita pakai tangan kanan, I ke atas, B masuk ke dalam, maka arah telapak tangan adalah gaya Lorentz ke kiri. Paham ya? Sekarang lihat yang sebelah kanan ini, yang sebelah kanan, kawat 1. Di kawat 1 ini, B oleh kawat 2 arahnya menuju pembaca. Makanya pakai titik nih, menuju pembaca. Oke, menuju pembaca. Jadi B2-nya menuju pembaca. Sekarang buat I1-nya ke atas. Oke, I1 ke atas, B-nya menuju kita, maka telapak tangan itu arah gaya Lorentz ke kanan. Kesimpulannya, 2 kawat yang sejajar berarus listrik yang searah, maka akan mengalami gaya tarik-menarik. Oke ya, paham ya? Bagaimana nanti kalau berlawan arah kita akan bahas selanjutnya. Nah, ini adalah rumus gaya Lorentz yang dialami oleh kawat yang dialiri arus listrik di daerah medan magnet tadi. Sekarang kita lihat berapa gaya yang dialami oleh kawat 1. Tentu adalah I1, oke, I1. Medan magnet yang dialami oleh I1 adalah B2 kali B2, oke, kali panjang kawat, sin alfa. Alfa ini berarti sudut antara B dengan I. B dengan I. Tegak lurus ya, jadi 90 derajat. Ini 90 derajat, jadi sama dengan ini 90 derajat. Oke, sin 90 sama dengan 1. Nah, kita lanjutkan. Nah, maka F sama dengan I1, B2 ini, ingat rumus medan magnet di sekitar kawat adalah nu0 I2 kali 2VA. Ya, rumus kita di video yang pertama, B2 adalah nu0 I2 per 2VA dikali L, sin 90 tadi 1. Maka gaya tarik-menarik 2 kawat ini sama dengan nu0 ya,
I1, I2 per 2 VA kali L. L-nya kita tarik ke sini. Jadi kesimpulannya, gaya pada dua kawat sejajar berarus listrik, maka gaya per satuan panjang akan sama dengan nu 0 I1 I2 per 2 VA. A itu adalah jarak kedua kawat. Satuannya jelas F per L, berarti Newton per meter. Oke ya, ini adalah gaya yang dialami oleh dua kawat yang sejajar dan dialiri arus listrik yang searah, yang gayanya adalah tarik-menarik. Oke ya, bagaimana kawat itu kalau berlawanan arah? Coba kita lihat. Tadi kalau searah tarik-menarik ya. Oke, nah sekarang kalau berlawanan arah, lihat nih. I1 ke atas, I2 ke bawah. Kita lihat I1 aja, I1 ya. Nah, I1 ini, I-nya ke atas, B-nya oleh kawat 2. Ya, I-nya ke bawah, pakai tangan kanan ya, pakai tangan kanan, I-nya ke bawah, maka di daerah sini B-nya ke dalam, menusuk bidang ke dalam. Maka buatlah I-nya ke atas, B-nya ke dalam, maka arah telapak tangan itu adalah F1 ke kiri. Begitu juga nanti di kawat 2. Maka ketika dua kawat sejajar dialiri arus yang berlawanan arah, maka gaya Lorentz-nya adalah tolak menolak. Oke ya. Kalau searah adalah tarik menarik. Apa tadi rumusnya? F per L sama dengan nu 0 I1 I2 per 2 VA. Itu adalah jarak antara dua kawat. Oke, paham ya? Nanti akan kita buat contoh soalnya. Nah, gerak muatan dalam medan magnet, tadi sudah kita bahas, rumusnya adalah Q VB. Nah, sekarang bagaimana kondisinya ya? Muatan positif yang masuk ke dalam medan magnet akan dibelokkan ya, akan dibelokkan. Dibelokkan, oke ya, dibelokkan. Jadi sekali lagi, muatan positif maupun muatan negatif kalau bergerak di daerah medan magnet akan dibelokkan. Kenapa? Karena muatan itu mengalami gaya. Nah, sekarang lihat nih. Ini sebuah muatan positif bergerak di daerah medan magnet tegak lurus ya. Jadi muatan positifnya bergerak ke kanan, gaya medan magnet ke dalam. Sekarang kita pakai tangan kanan ya, ibu jari ke kanan, itu adalah V-nya, 4 jari menusuk ke dalam, itu arah B-nya, maka arah telapak tangan itu adalah gaya Lorentz ke atas. Nah, lihat, sebuah benda yang bergerak lurus mengalami gaya, tentu lintasannya akan dibelokkan ke sini, dibelokkan. Nah, ketika di sini ya, ketika di sini kecepatannya sudah ke sana nih, sudah ke atas, oke? Bikin tangan kanan lagi, maka gaya Lorentz-nya akan ke sini, ya. Dibelokkan terus. Ketika di sini kecepatannya ke sana, gaya Lorentz-nya ke sini. Ketika di sini kecepatannya sudah ke bawah, gaya Lorentz-nya ke sana. Apa kesimpulannya? Ketika muatan listrik positif maupun negatif bergerak secara tegak lurus di daerah medan magnet yang homogen, maka lintasannya akan membentuk lingkaran seperti ini. Akan membentuk lingkaran karena gaya Lorentz ini akan bersifat sebagai gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu adalah gaya yang membuat benda bergerak melingkar. Oke, paham ya? Nah, seperti apa rumusnya? Nah, gaya sentripetal adalah mv kuadrat per r. Ya, paham ya? Sedangkan gaya Lorentz Q VB. Ya. Sekarang tinggal kita coret V-nya 1 ya. Coret V-nya 1. Ini coret, set. Tinggal mv per r sama dengan QB, ya. mv per r sama dengan QB. Jadi R sama dengan MV per QB. Jadi jari-jari lintasan muatan yang bergerak di daerah
medan magnet homogen akan sama dengan mV per Kb. Ini jari-jari lintasannya. Oke ya. Sedangkan frekuensinya ini disebut siklotron. Siklotron itu adalah sebuah situasi muatan listrik, elektron atau proton yang bergerak di daerah medan magnet. Nah, berapa? Ini kan tadi ada jari-jarinya. Berapa kecepatan sudutnya? V per R, ini kecepatan. Ya, atau sama dengan Kb per M. Ya, ini adalah omega kecepatan sudut kan sama dengan V per R. V-nya tadi V sama dengan QBR per M ya. Dibagi R jadi QB per M. Oke ya, itu adalah kecepatan sudut dari elektron atau proton yang bergerak di daerah medan magnet. Oke, kita lanjutkan. Ini momen couple atau momen gaya yang dialami oleh kumparan ya. Jadi lihat nih. Ini adalah kumparan berupa segi empat ya, segi empat. Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga kumparan ini dialiri oleh arus listrik. Misalnya arus listriknya seperti ini. Set, 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 set. Gitu ya. Maka lihat. B-nya ini sejajar dengan bidang, B-nya ke kanan. Lihat, sekarang bidang yang sebelah kanan ini nih, I-nya ke dalam ya, I ke dalam, B-nya ke kanan. Maka akan mengalami gaya Lorentz arahnya ke bawah. Oke. Sekarang yang sebelah sana, arusnya keluar, gaya Lorentz-nya tentu ke atas. I keluar, B ke kanan, F-nya ke atas. Sekarang kalau ada sebuah bidang ya yang mengalami gaya F2 dan F1 dan ini ada porosnya di tengah, maka benda ini akan berputar. Benda ini akan berputar karena ini didorong ke bawah, yang sana didorong ke atas, berputarlah benda ini. Nah, berapa momen gaya yang memutarnya itu disebut momen couple. Kenapa couple? Karena jarak poros ke F1 sama dengan jarak poros ke F2 ya. Jadi berapa besarnya? Itu adalah ya ini tadi gaya ini sama dengan F sama dengan I B L ya, sin theta. Tetanya 90 derajat, I dengan B 90 derajat jadi 1. Oke ya. Nah, sedangkan momen couple adalah ini panjang jarak antara F1 dan F2 berarti B ya, B. Oke. Kali I kali B ya, L itu adalah panjang kawat, panjang ke sana adalah A. Ya. B kali A kan luas kawat ini, luas kawat. B kali A luas. Jadi I B A. Apa itu N? Adalah jumlah lilitan. Oke, jadilah rumus momen couple suatu kumparan pada suatu bidang adalah NIBA atau NIBA sin theta. Oke ya, sin theta. Theta ini adalah sudut antara garis normal dengan B. Karena kita sudah bicara bukan kawat lagi, tapi bidang. Garis normal. Dalam hari ini, garis normalnya kan ini nih. Garis normalnya ini. Garis normal bidang ini. Oke. Sedangkan B gini. Jadi tegak lurus. Dalam kondisi seperti ini, tetanya itu adalah 90 derajat. Jadi, berapa momen couple di sini? Maksimum, yaitu NIBA. Kalau ini sudah berputar 90 derajat, tentu jadi tegak lurus. Gayanya ke atas, gaya ini ke bawah, ini tidak berputar lagi. Paham ya? Di kelas 2 sudah belajar momen couple ya. Itulah momen couple yang dialami oleh sebuah kumparan di daerah medan magnet. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, ini rumusnya tadi.
Jadi momen couple sama dengan NaBi. Kalau di sini niba, ini nabi ya, sin alfa. Oke, kita lanjut lagi. Nah, inilah cara kerja kumparan tadi yang ada di daerah medan magnet. Dan ini adalah prinsip motor listrik. Motor listrik. Jadi kalau kita punya kipas, punya pompa air, dan segala macam, dialiri arus listrik sehingga terjadi putaran. Nah ini, ketika kumparan ini hanya satu kumparannya, ketika kumparan ini dialiri arus listrik, sama seperti proses kita bahas sebelumnya, maka kumparan ini akan mengalami momen couple yang membuat dia berputar. Tapi kalau hanya satu kumparan, tentu dia hanya berputar 90 derajat, setelah itu diam. Karena gayanya nanti ke atas, gaya yang satu ke bawah, dia tidak memutar lagi. Maka supaya bisa membuat sebuah motor listrik, kumparannya harus lebih dari satu, minimal dua. Jadi ketika yang satu sudah tidak mengalami gaya couple, momen couple, yang satu lagi punya. Jadi terjadilah putaran terus-menerus. Oke, jadi kita sudah membahas beberapa poin. Yang pertama tadi adalah gaya Lorentz yang dialami oleh muatan listrik di dalam medan magnet. Terus kedua, gaya Lorentz yang dialami oleh kawat lurus yang dialiri arus listrik di daerah medan magnet. Yang ketiga adalah gaya Lorentz yang dialami oleh dua kawat sejajar, baik yang searah arusnya maupun arusnya berlawanan arah. Dan yang keempat adalah momen couple pada sebuah kumparan. Dan yang terakhir adalah penerapan momen couple, yaitu gaya Lorentz yang dialami oleh kumparan pada motor listrik. Oke, sekian pembahasan kita tentang teori ini. Kita akan bahas beberapa contoh soal untuk penerapan barusan materi yang kita bahas. Oke, contoh soal yang pertama ya. Pada sebuah bidang datar di antara dua buah kutub utara dan selatan ditempatkan sebuah kawat berarus listrik I. Kawat tersebut akan mendapat gaya Lorentz yang arahnya ke, oke, sekarang lihat ya, ini sebuah kawat, tentu B-nya adalah arahnya ke sini. Ini adalah arah medan magnet. Oke ya, terus I ke atas, pakai tangan kanan ya, I ke atas. B-nya ke kanan, oke, maka arah telapak tangan adalah arah medan magnet. Jadi kemana? Masuk ke bidang kertas, oke ya. Jadi gaya Lorentz-nya adalah masuk ke bidang kertas. I, B, F. Oke, itu contoh soal yang pertama. Ya, kita lanjutkan contoh soal yang terakhir ya. Kawat P dialiri arus listrik 6 ampere, oke, dengan arah ke atas seperti pada gambar berikut. Jika nu 0 adalah 4V kali 10⁻⁷ dan terjadi gaya tolak menolak persatuan panjang antara kawat P dan Q sebesar 1,2 kali 10⁻⁵ min 5 Newton per meter, maka besar dan arah arus listrik pada kawat Q adalah, nah, tadi sudah kita bahas, kalau tolak menolak itu artinya berlawanan arah ya. Jadi sudah pasti I2-nya ke bawah. Oke, sekarang berapa besar I2-nya? Kita masukkan ke rumus yang tadi. F per L, tadi rumusnya apa? Nu 0 I1 kali I2 per 2V A, gitu ya. Kita masukkan. Sedangkan F per L sama dengan 1,2 kali 10⁻⁻⁵. Oke. Nu 0 adalah 4V kali 10⁻⁷. I1-nya adalah 6. I2 yang mau dicari, sedangkan A-nya adalah 1. Oke. Sehingga kita coret aja yang sama. Coret, ini tinggal 2. Oke, jadi berapa I2? I2 sama dengan, ini juga coret ya, ini tinggal min 2 ya, tinggal min 2 ya. Oke, jadi 1,2 per, ya, 2 kali 6 adalah 12,
kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2. Atau sama dengan 1,2 per 1,2 kali 10 pangkat min 1. Ya, jadi sama dengan 10 ampere. Oke, 10 ampere arahnya ke bawah. Berarti jawabannya adalah D. Sekian pembahasan kita pada hari ini, baik pembahasan materi maupun 3 buah contoh soal. Mudah-mudahan kalian memahami gaya magnet atau kita sebut dengan gaya Lorentz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.